Halo, perkenalkan saya Gabriela Apriliani, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saat ini kami berada di balkon lantai 7 Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, gedung utama sisi barat. Seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama ketiga narasumber saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kepada teman-teman saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik Kakak Aprili, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Diniarti Janur, biasa dipanggil Dini. Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tingkat 1. Perkenalkan, nama lengkap saya Lilio Satasyarike dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tingkat 2. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Nementus Jampur. Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tingkat 2. Terima kasih, aura sastranya nampak sekali ya. Oke teman-teman, diskusi kali ini kami akan membahas tentang peran mahasiswa dalam menjiwai semangat Sumpah Pemuda. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumpah Pemuda itu diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Jadi sekarang kita memperingati Sumpah Pemuda ke 95 ya? Iya Kakak Aprili, kalau tidak salah ke 95 tahun. Oke, berarti 5 tahun lagi kita akan merayakan atau memperingati Sumpah Pemuda yang ke 100 tahun. Bukan waktu yang singkat ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya. Saya ada beberapa pertanyaan nih untuk teman-teman. Yang pertama, apa sih makna Sumpah Pemuda bagi teman-teman sebagai mahasiswa? Baik, kesempatan saya yang pertama untuk menjawab pertanyaan yang sangat menarik dari Kakak Aprili. Apa makna Sumpah Pemuda bagi kami semua sebagai mahasiswa? Jadi berbicara tentang makna Sumpah Pemuda, tentu tidak hanya sebatas slogan semata ya teman-teman. Karena apa? Pemuda saat ini menjadi pilar utama kemajuan suatu bangsa. Jadi sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang pemuda tentunya kita harus memiliki sikap yang betul-betul bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Alangkah baiknya kita berusaha menjadi pribadi yang berintegritas, kreatif, inovatif, dan dapat merangkul semua perbedaan karena kita berada dari latar belakang yang berbeda. Baik, saya akan menambah sedikit jawaban dari teman Dini. Nah, sebagai mahasiswa itu kita harus berkreativitas. Oleh karena itu, kita harus membangun diri kita dengan menciptakan sebuah kreativitas di dalam diri kita dengan membuat berbagai karya-karya yang dapat membawa nama baik bangsa dan negara kita. Oke, di sini saya menjelaskan bagaimana makna Sumpah Pemuda bagi seorang siswa. Menurut saya makna Sumpah Pemuda bagi seorang mahasiswa itu semangat belajar, di mana kita sebagai seorang mahasiswa harus punya potensi dari dalam diri kita agar membentuk segala kepribadian dan bisa menjadi orang yang terdidik di lembaga kita sekarang ini. Yang kedua menurut saya itu mendukung toleransi. Mendukung toleransi itu bisa kita ketahui bahwa negara Indonesia itu mengalami segala bentuk perbedaan yang ada, di mana kita harus menghargai segala bentuk perbedaan itu baik dari suku, agama, ras, dan adat istiadat. Oke, saya mengutip satu jawaban tadi bahwa kita adalah sebagai pilar, kita mahasiswa adalah sebagai pilar. Nah, saya ingin bertanya lagi ya, bagaimana sih teman-teman, karena sekarang kan banyak konflik yang terjadi ya di lingkungan sekitar kita atau di Indonesia demi terwujudnya persatuan. Kira-kira apa sih langkah konkret dari teman-teman untuk mengatasi perpecahan atau konflik yang terjadi di lingkungan sekitar kita atau mungkin di Universitas Katolik Indonesia ini? Baik, pertanyaan ini saya kira kita sebagai mahasiswa juga perlu menjawab dengan berbagai alasan yang menurut saya alasan ini juga mampu memotivasi teman-teman sekalian di luar sana. Jadi alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa mampu menjadi pribadi atau biasa dikatakan sebagai penengah begitu di antara konflik-konflik yang sedang berlangsung. Jadi konflik ini saya rasa yang sudah disebutkan oleh Kakak Prilly tadi lahir dari
pribadi pemuda itu sendiri, di mana kita merasa diri paling baik dan juga tidak menghargai perbedaan. Sementara perbedaan ini merupakan ciri khas dan sebuah kekayaan yang terdapat di negeri kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdiri dari keberagaman budaya dan juga agama. Nah, dari sekian pertikaian yang ada itu terjadi karena tidak ada rasa toleransi yang ada di dalam diri kita. Nah, kita sebagai seorang pelajar, apalagi kita sebagai mahasiswa, harus menjadi motivasi bagi semua orang untuk meningkatkan rasa toleransi yang ada di dalam diri. Dengan demikian, pertikaian atau permasalahan yang terjadi itu akan berkurang. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi agar tidak terjadinya perpecahan di Indonesia. Yang pertama itu menurut saya kita harus menghormati segala bentuk perbedaan yang ada, di mana kita bisa menjalin hubungan yang erat atau bisa menjadi pemuda-pemudi yang mendukung segala bentuk perbedaan yang ada dan menjadi negara kita menjadi negara yang utuh dan bersatu. Jadi kita sebagai pemuda harus menjadi pelopor untuk menyatukan perbedaan yang ada di negara kita atau di lingkungan sekitar kita lah. Oke teman-teman, sekarang kan kita lihat di lingkup Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng ya. Ada satu sumpah pemuda, satu bunyi sumpah pemuda yang mengatakan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tetapi seperti yang kita lihat sekarang ya di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, bahwa masih banyak sekali ya mahasiswa yang menggunakan bahasa daerah di lingkup kampus. Kira-kira bagaimana sih tanggapan dari teman-teman menanggapi hal tersebut? Mungkin pertanyaan yang ketiga ini dimulai dari Kakak Tus atau Kakak Lili, karena saya mahasiswa baru, belum terlalu mengenal semua siklus-siklus ataupun bahasa-bahasa yang digunakan oleh mahasiswa di sini. Baik, seiring yang saya lihat selama ini itu mahasiswa, khususnya saya ambil contoh di kelas kami, kami sering menggunakan bahasa Manggarai sebagai alat komunikasi kami di kelas. Kecuali ketika kami berbicara atau menjawab pertanyaan dari dosen, itu baru kami menggunakan bahasa Indonesia. Nah, salah satu pemicu kami menggunakan bahasa Manggarai ini karena rasa ketidakpercaya diri atau rasa malu. Karena ketika menggunakan bahasa Indonesia itu ada beberapa teman yang suka tertawa atau mengolok-olok. Nah, misalnya saya berbicara menggunakan bahasa Indonesia, lalu teman terus bilang, "Cie, bahasa Indonesia ya, Cie." Nah, itu ya membuat timbulnya rasa malu dan rasa tidak percaya diri. Minder, ya? Iya, seperti minder. Nah, dari situ saya sendiri lebih menggunakan atau memilih menggunakan bahasa Manggarai ketika berkomunikasi dengan teman, begitu. Oke, di sini saya ingin menambahkan segala jawaban dari Kakak Lili tadi, di mana sebagai seorang mahasiswa tadi kurang percaya diri. Saya menjelaskan bahwa hal yang menjadi masalah utama dalam lembaga kita yaitu kebiasaan kita dalam suatu kebiasaan kita dalam setiap hari itu selalu menggunakan bahasa daerah ya gitu, atau orang bisa disebut bahasa ibu gitu. Seharusnya kita sebagai seorang mahasiswa kita harus mengedepankan bahasa Indonesia. Iya begitu ya. Jadi ya kita harus mengedepankan itu tadi ya, Kakak Prilly dan Kakak Dini, itu juga Kakak Lili. Kita harus memprioritaskan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu adalah bahasa persatuan, Ya. identitas negara. Iya benar ya. Oke, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan terakhir ya. Apa sih harapan dari teman-teman atau pesan dari teman-teman untuk pemuda-pemudi Indonesia atau pemuda-pemudi di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng? Pesan dari saya untuk mahasiswi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng yaitu tetap menjadi pemuda yang berintegritas, menjadi pemuda yang membawa perubahan, dan juga menjadi pemuda yang mampu merangkul segala perbedaan yang ada.
Kemudian saya juga berharap bahwa kita lebih mengedepankan bahasa Indonesia dalam keseharian kita di Universitas Katolik Indonesia. Karena apa? Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa dan harus dilestarikan, bahkan sudah menjadi kewajiban kita untuk menggunakan bahasa Indonesia. Baik, kalau untuk pesan dari saya untuk semua mahasiswa ataupun semua peserta didik yang ada di Indonesia, yaitu kita harus membuka profil diri kita dengan membuat karya-karya yang dapat membawa nama baik bangsa dan negara. Itu saja. Oke, kiranya pesan yang saya bawakan atau saya sampaikan dapat bermanfaat ya teman-teman ya. Pesan dari saya itu kita harus membangun atau melestarikan itu tadi segala konflik atau yang dapat memecahkan segala permasalahan yang ada di Indonesia sekarang ini. Pesannya yang saya utamakan itu teman-teman, kita harus bersikap sopan santun begitu agar menjadi penengah agar tidak terjadinya konflik. Harapannya semoga lembaga pendidikan ini dapat menjadi lembaga yang utuh dan bisa mendidik segala mahasiswa menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, saya kira itu saja ya diskusi kita kali ini. Kita sebagai pemuda adalah kita yang bergerak untuk menjadi agen perubahan untuk Indonesia. Jadi teman-teman, saya sedikit mengutip kata-kata dari Insinyur Soekarno bahwa 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi ingat, 1 pemuda bisa mengubah dunia. Saya kira sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Sampai jumpa di perjuangan besar selanjutnya. Semangat, salam pemuda Indonesia. Semangat.